Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufliha Fujiko. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Universitas Cutnyadin dengan NIDN 0105079401. Saya merupakan salah satu dosen di bidang konsentrasi farmakologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menampilkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut juga dengan PDDU KTPT di bidang pengajaran. Nah, pemaparan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi sarjana farmasi Fakultas Farmasi dan Kesehatan Universitas Cutnyadin dengan mata kuliah farmakologi dan toksikologi, di mana judul yang akan saya tampilkan nanti adalah mengenai farmakokinetika obat, meliputi analisis proses absorpsi, distribusi, metabolisme obat dan perhitungan parameter dari farmakokinetika. Berikut merupakan outline dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun outline pemaparan pada mata kuliah farmakologi dan toksikologi ini, yaitu yang pertama ada deskripsi dari mata kuliah, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman dari video proses pembelajaran. Nah, yang pertama kita masuk yaitu deskripsi dari mata kuliah farmakologi dan toksikologi, di mana mata kuliah ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2025 dan 2026 dengan kode mata kuliah yaitu FKB 217 dengan status mata kuliah adalah wajib. Ya, untuk bobot SKS pada mata kuliah ini yaitu 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Nah, untuk mata kuliah persyarat yaitu anatomi fisiologi dan patofisiologi dan mata kuliah biokimia. Untuk peserta di sini hanya ada satu kelas, di mana satu kelas ini terdiri dari kurang dari 20 orang mahasiswa. Dosen pengampu yaitu saya sendiri Mufliha Fujiko dan satu lagi yaitu Ibu Apotekar Muarni Saputri, sarjana farmasi Magister Sains. Adapun deskripsi selanjutnya yaitu pokok bahasannya itu meliputi pengantar farmakologi dan toksikologi. Ya, di sini akan membahas terkait dari definisi, ruang lingkup, istilah dasar, dan sejarah perkembangan ilmu farmakologi dan toksikologi. Selanjutnya ada membahas mengenai konsep farmakokinetika dan farmakodinamika obat. Kemudian ada konsep dosis dan keamanan obat. Selanjutnya ada evidence based medicine atau IBM dalam terapi obat. Kemudian ada toksisitas organ spesifik. Kemudian ada toksikologis klinis, analisis kasus farmakoterapi, dan rancangan penelitian farmakologi dan toksikologi. Nah, yang kedua yaitu capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau CPMK. Jadi di sini ada beberapa poin ya. Di mana poin pertama dalam CPMK mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap etis, bertanggung jawab, dan profesional dalam penanganan dan perlakuan hewan coba sesuai prinsip kesejahteraan hewan, yaitu 3R ya, di mana di sini prinsipnya yaitu reinforcement, reduction, dan refinement, dan ketentuan etika penelitian biomedik. Poin kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi konsep teoritis, fundamental, penemuan, dan pengembangan senyawa obat, termasuk sumber, mekanisme kerja, dan dasar keamanan. Kemudian poin yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian secara komprehensif sesuai dengan lingkup praktik kefarmasian. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi prosedur penanganan dan perlakuan hewan secara benar berdasarkan prinsip biomedik yang relevan dengan tujuan penelitian dan pengujian farmakologi. Poin yang kelima yaitu atau CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu mengaitkan konsep biomedik dengan mekanisme aksi obat, kemudian farmakokinetika dan farmakodinamika.
CPMK yang keenam yaitu mahasiswa mampu merancang konsep biomedik dasar dalam analisis masalah terapi obat berbasis kasus klinik sederhana. Nah, CPMK selanjutnya yaitu CPMK ke-7, mahasiswa mampu menganalisis prinsip evidence-based medicine dalam pemilihan dan evaluasi terapi. Untuk CPMK ke-8 yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah terkait obat atau DRPS berdasarkan studi kasus sederhana sesuai dengan regulasi. Nah, kemudian di CPMK 9 yaitu mahasiswa mampu menganalisis literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia dalam pembelajaran kefarmasian. Untuk CPMK ke-10 yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi konsep dasar dan mengoperasikan tahapan metode penelitian ilmiah di bidang farmasi. Kemudian CPMK yang 11 yaitu mahasiswa mampu mengoperasikan perlakuan hewan coba sesuai dengan protokol penelitian dan mendokumentasi prosesnya sebagai bagian dari kegiatan penelitian biomedik. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa mampu berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam menganalisis masalah kefarmasian berbasis kasus. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi kuliah, di mana dalam materi mata kuliah ini nantinya ada 14 kali pertemuan ya. 14 kali pertemuan dengan 14 judul, pertemuannya berbeda-beda. Di mana untuk judul pertemuan pertama yaitu mengenai pengantar farmakologi dan toksikologi, kemudian ada prinsip dari 3R tadi, kemudian etik hewan coba ya, bagaimana cara kita melakukan hewan coba. Kemudian di pertemuan kedua yaitu membahas mengenai dari farmakokinetika obat, meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, dan perhitungan parameter dari farmakokinetika tadi yaitu seperti volume distribusi, kemudian clearance, kemudian ada waktu paruh. Nah, selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas dan keamanan obat. Untuk selanjutnya di pertemuan keempat ada meliputi farmakodinamika, yaitu berupa reseptor, second messenger, dan efek agonis dan antagonis. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan kelima membahas mengenai konsep dosis, kurva dosis respon, indeks terapi, margin, dan keamanan. Kemudian di pertemuan keenam membahas mengenai evidence-based medicine atau EBM dalam pemilihan obat. Kemudian yang ketujuh yaitu efek samping obat, interaksi obat, drug related problem atau DRPS ya. Kemudian pertemuan ke-8 yaitu pertemuan setelah UTS ya. Ini akan membahas mengenai toksisitas organ spesifik ya, seperti pada hati, ginjal, saraf, dan zat karsinogenesis. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya ya, ini ada membahas mengenai toksikologi klinis berupa penanganan dari overdosis maupun antidotumnya. Nah, pertemuan selanjutnya ya, ke-10 yaitu analisis kasus farmakoterapi sederhana seperti pada kasus hipertensi, diabetes maupun asma, di mana ini kasusnya berbasis dengan evidence-based medicine atau EBM dan DRPS. Selanjutnya ada evaluasi protokol penanganan hewan coba dan simulasi perlakuan dengan prinsip 3R. Dan selanjutnya ada perancangan studi penelitian sederhana seperti desain, variabel, etik, dan analisis ya. Jadi menggambarkan bagaimana nanti kalau mahasiswa di tingkat akhir melakukan penelitian di bidang farmakologi. Nah, kemudian literasi data dan teknologi ya, setelah data diperoleh nanti bagaimana nanti mahasiswa mengolah datanya itu menggunakan Excel maupun SPS. Dan yang selanjutnya yaitu laporan kasus dan DRPS yang dilakukan secara sistematis. Nah, adapun metode pembelajaran ya, untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini ya, ini mengikuti prinsip DIA yaitu delivery, interaction, dan assessment, di mana pada tahap delivery ya, saya akan memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh ya, diunduh langsung oleh mahasiswa melalui sistem siakat ya kan, di mana sistem siakat ini sendiri sudah memang disediakan oleh pihak kampus ya, Universitas Yudhiyadin, di mana dalam profil siakat nanti akan memuat berupa info mata kuliah, kemudian bimbingan akademik,
ada pengelolaan nilai ya, kemudian RPS dan perkuliahan ya. Pada bimbingan akademik ini biasanya mahasiswa harus meminta persetujuan dulu ini sebelum mereka di ACC KRS-nya. Jadi kalau KRS-nya belum di ACC, mereka belum bisa mencetak KRS-nya. Kemudian untuk pengelolaan nilai ini biasanya ini dilakukan di akhir semester ya, setelah ujian akhir semester berakhir. Nah, kemudian di perkuliahan ini nanti ada menu, di mana dalam menu nanti kita akan melakukan absensi ya, untuk kehadiran mahasiswa juga bisa dengan memulai perkuliahan dan mengakhiri perkuliahan. Nah, selain itu ya, saya juga memberikan presentasi interaktif, yang mana presentasi ini dilakukan baik secara tatap muka secara langsung maupun melalui platform Zoom ya, di mana presentasi ini dilakukan untuk mendukung pemahaman mahasiswa dalam menerima materi yang disampaikan. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu interaction ya, atau interaksi. Dalam interaksi di mata kuliah ini ya, yang terjadi melibatkan dengan dua komunikasi arah ya, komunikasi secara dua arah, di mana ini terjadi antara dosen dan mahasiswa, di mana dalam hal komunikasinya nanti terdapat diskusi, kemudian ada tanya jawab, presentasi dan refleksi bersama. Nah, kemudian untuk sistem penilaian ya, sistem penilaian yaitu assessment, di mana untuk sistem penilaian ini dilakukan secara formatif maupun sumatif ya. Untuk proses penilaian secara sumatif ini bertujuan ya untuk menilai proses yang dilakukan oleh mahasiswa melalui dari kuis, kemudian dari pemberian tugas secara individu dan kelompok, ataupun melalui penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, penilaian secara sumatif yaitu dilakukan dengan melihat nilai akhir ya, berupa dari nilai UTS maupun nilai UAS. Nah, yang terakhir adalah rekaman pada proses video pembelajaran. Ya, berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah farmakologi dan toksikologi dengan materi pertemuan yaitu farmakokinetika, analisis proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekstraksi obat, serta perhitungan parameter farmakokinetika berupa volume distribusi, clearance, dan waktu paruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita hari ini, yang merupakan pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai farmakokinetika. Ya, nanti kita akan menganalisis bagaimana sih sebenarnya proses obat itu di dalam tubuh kita. Ya, ada itu proses ATME namanya. Dan kemudian nanti kita akan membahas mengenai parameter dari farmakokinetika. Ya, jadi beberapa parameter itu seperti volume distribusi, clearance, dan waktu paruh obat di dalam tubuh kita. Mungkin Mbak Tania bisa membantu untuk menjelaskan bagaimana proses obat di dalam tubuh kita. Jelasnya Pak Tania. Mana obat diserap bisa diserap dalam darah, terus ada distribusi obat dia akan dengan udara, jaringan atau organ dapatnya. Terus itu ada metabolismenya. Obat diubah sama di hati dari bentuk yang digunakan di hati. Yang terakhir itu ada infeksi. Obat dan metabolismenya dikeluarkan dari tubuh, terutama melalui ginjal, juga bisa melalui tubuh. Oke, baik sekali ya jawaban dari Mbak Tania ya. Jadi tadi ada beberapa proses yang disampaikan oleh Mbak Tania. Seperti ini gambarannya ya. Jadi nanti itu obat itu akan mengalami yang namanya absorpsi atau penyerapan, di mana nanti terjadi perpindahan dari tempat pemberian ke peredaran darah, ya kan? Kemudian ada yang namanya distribusi. Setelah masuk ke dalam pembuluh darah akan disalurkan ke seluruh organ tubuh kita. Kemudian akan sampai di hati, di mana nanti di hati itu akan terjadi yang namanya proses metabolisme.
Nah, di sini nanti obat itu akan dipecah menjadi metabolitnya ya kan. Nah, kemudian selanjutnya dari metabolisme ini kan sudah dipecah kembali obatnya, nanti akan masuk lagi ke peredaran darah yang mana nanti akan menghasilkan efek ya kan, efek terapi. Nah, kemudian dalam beberapa waktu nanti pada akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui beberapa organ yang tadi seperti disebutkan oleh Mbak Tania. Ada tadi organ ginjal, empedu ya kan, kemudian ada juga dari paru ya, melalui udara juga bisa dikeluarkan. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke pengertiannya ya. Jadi farmakokinetika itu sering disebut juga bagaimana sih sebenarnya tubuh kita itu merespon obat. Jadi dengan kata lain, bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh. Ya kan, dimana tadi ada 4 proses utama, ada tadi ada absorpsi, ada distribusi, metabolisme, dan ekspresi, ya kan, ada perpindahan, kemudian penyaluran, kemudian di sini ada pemecahan dan ada pengeluaran. Seperti itulah kira-kira bahasanya ya. Nah, di sini ada kerjanya, ada gambarnya nih. Ada nggak yang mau membantu saya menjelaskan lebih detail dari gambar ini? Nampak kan ya semua ya? Nampak. Oke, kira-kira dari gambar kan nampak kelihatan ya? Mungkin Mbak Yola bisa bantu saya untuk sedikit menjabarkan dari kerja ini? Oke, baik sekali ya, berita tepuk tangan untuk teman kita Mbak Yola ya. Nah, jadi untuk cara kerja obatnya lebih kurang seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Masuk dia kan ke dalam usus ya kan. Memang kenapa di usus? Karena dia lebih besar memang terjadi di sini. Kemudian nanti setelah di usus, ini pemberiannya secara oral ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke dalam peredaran darah ya kan. Di peredaran darah terjadilah pendistribusian ya kan. Nah, kemudian nanti diteruskan menuju organ-organ terkait seperti yang disebutkan oleh Mbak Yola. Nah, kemudian nanti akan terjadi metabolisme di organ hati. Dari sini nanti dipecahkan. Nah, kemudian akan diubah menjadi bentuk metabolisme, di mana nanti bentuknya itu lebih larut dalam air supaya lebih mudah untuk dikeluarkan dari tubuh kita melalui ginjal. Nah, ini merupakan pembuangan ya, pembuangan obat atau metabolit dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi, terutama yang pertama itu adalah ginjal ya. Jadi melalui cairan tubuh ya kan, berupa dari urin, kemudian dari empedu dalam bentuk feses ya. Nah, kemudian ada juga dalam melalui paru ya, untuk zat-zat yang sifatnya volatil atau menguap ya, mudah menguap. Jadi kita keluarkan melalui pernapasan kita. Nah, di sini dikatakan baik metabolisme maupun ekskresi merupakan proses dari eliminasi, yang mana ini merupakan gabungan dari keduanya untuk menentukan dari clearance. Jadi tadi di awal saya ada menyebutkan ya, ada faktor-faktor dari farmakokinetika yang clearance tadi. Nah, inilah termasuk dalam si eliminasi. Jadi eliminasi itu gabungan antara metabolisme dan ekskresi. Itulah proses yang eliminasi itu kan sama dengan kayak pemilihan ya, dipilih gitu ya kan. Nah, supaya kita tahu berapa sih sebenarnya volume di tubuh kita itu untuk zat obat yang dikeluarkan dari tubuh kita melalui si clearance tadi, pembersihan tadi. Oke. Nah, ini kita ada 3 parameter kunci ya. Yang pertama ada volume distribusi, yaitu volume dari cairan tubuh yang diperlukan untuk melarutkan seluruh obat di dalam tubuh agar setara dengan konsentrasinya di dalam plasma. Ya, jadi ini keadaan cairan tubuh ya, volumenya yang diperlukan untuk melarutkan semua obat di dalam tubuh. Supaya konsentrasinya sama dengan konsentrasi yang di dalam plasma. Nah, ini ada rumusnya ya. Untuk rumus volume distribusi,
dosis sama dengan CO. CO ini adalah kadar awal, ya, kadar awal, konsentrasi awal pemberian. Tapi ini adalah rumus untuk pemberian melalui intravena. Jadi nanti ingat ya teman-teman ya, nanti di akhir saya ada kasih sedikit soal ya. Jadi ingat ya, untuk volume distribusi rumusnya adalah dosis dibagi dengan konsentrasi awal. Ya, di mana dikatakan apabila volume distribusi yang dihasilkan itu antara 3 sampai 5 liter, dengan kata lain, obat di dalam plasma itu banyak yang tertinggal. Apabila volume distribusinya itu segini 3 sampai 5 liter, nah berarti di dalam plasma itu banyak obat yang tertinggal. Tetapi kalau misalnya volume distribusinya lebih dari 40 liter, nah berarti dia banyak terikat di dalam jaringan. Ya kan? Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya dari penyebarannya ke dalam tubuh itu. Kalau misalnya dia lebih kecil berarti hanya tertinggal di plasma, jadi dia terpendam. Tetapi kalau yang lebih besar itu, dia berarti sudah terikat di jaringan, kemudian bisa berpindah ke seluruh bagian jaringan di dalam tubuh kita. Bisa ya dipahami ya? Oke, nah kemudian ada yang namanya clearance, ya ini tadi pembersihan tadi yang saya maksud ya. Volume plasma yang sepenuhnya dibersihkan dari obat per satuan waktu. Jadi ini pakai satuan waktu teman-teman. Nah, parameter ini menggambarkan efisiensi dari eliminasi dengan rumus ya. Clearance sama dengan dosis per AUC ya. AUC itu adalah luas di bawah area kurva, di mana ini adalah pemberian secara intravena. Sementara kalau untuk secara oral ya, clearance-nya itu rumusnya berbeda, yaitu clearance per F ya, di mana dosis oral dibagi dengan AUC, luas area di bawah kurva yang pemberiannya secara oral. Nah, di sini dikatakan apabila clearance-nya tinggi, ya kan teman-teman. Nah, berarti obat ini akan lebih cepat dieliminasi. Nah, kalau lebih cepat dieliminasi, dengan kata lain perlu laju infus yang lebih tinggi. Jadi laju infusnya itu mesti dipercepat, ya. Tapi kalau misalnya clearance-nya rendah, ya kan, seperti misalnya dia menderita penyakit gagal ginjal ataupun gagal hati, maka ini perlu diperhatikan terjadinya akumulasi. Ya, karena apa? Karena clearance pengeluaran dari tubuh itu terlalu rendah nilainya. Berarti dengan kata lain ada penganggapan di situ. Makanya ada terjadinya risiko akumulasi akan meningkat. Sehingga apa? Akan menyebabkan memperparah dari kondisi penyakitnya, baik itu gagal ginjal maupun gagal hati. Ya. Nah, yang ketiga yaitu waktu paruh ya, waktu paruh dari obat. Nah, ini waktu yang diperlukan agar konsentrasi obat dalam plasma berkurang menjadi setengahnya. Ya, konsentrasinya berkurang menjadi setengahnya. Nah, ini untuk rumusnya adalah T setengah sama dengan 0,693 dikali dengan volume distribusi dibagi dengan clearance. Jadi tadi di awal sudah kita dapatkan volume distribusinya berapa, kemudian sudah kita ketahui berapa clearance-nya. Nah, baru bisa kita ketahui berapa sebenarnya waktu paruh dari si obat tersebut. Nah, ataupun kalau misalnya nanti diketahui dengan konstanta eliminasinya itu ya, konstanta eliminasinya itu KE ya. Nah, bisa kita gunakan rumus itu. Jadi clearance dibagi dengan volume distribusi. Nah, di sini dikatakan apabila volume distribusinya itu besar, maka waktu paruhnya itu panjang. Ya kan, berarti untuk mencapai konsentrasi setengahnya itu waktunya tuh dibutuhkan waktunya sangat panjang. Apabila clearance-nya kecil, maka T setengahnya panjang. Jadi apabila yang ini besar, volume distribusinya besar, clearance-nya kecil, maka T setengahnya panjang. Tetapi apabila obat dengan T setengahnya pendek, nah seperti obat-obat penisilin, maka pemberinya itu harus lebih sering. Jadi maksudnya itu seperti ini, seperti obat-obat penisilin, kita contohkan adalah amoxicillin. Makanya pada pemberian di resep ya 3-4 kali ya amoxicillin bukan. Nah itu karena apa? T setengahnya itu pendek. Untuk mencapai konsentrasi setengahnya itu pendek dia.
Jadi sebelum 8 jam sampai 4 jam itu sudah mencapai T setengahnya. Nah, kalau yang T setengahnya panjang seperti diazepam misalnya ya, nah itu dia pemberiannya cukup sekali saja ya. Nah, ini ada sedikit contoh kasus sederhana. Nanti coba kalian gunakan rumus yang tadi ya. Masih ingat ya semua ya? Masih ya? Nah, seorang pasien mendapatkan obat X yang diberikan secara intravena dengan dosis 10 mg. Diperoleh data berupa konsentrasi awal 5 mg, kemudian AUC-nya 25 mg per jam per liter, kemudian miligram dibagi dengan konsentrasi awal adalah 5 mg. Maka diketahui bahwa volume distribusinya 5 liter ya. Nah, kemudian kita hitung yang kedua apa? Clearance, pembersihan ya. Rumusnya yaitu dosis dibagi dengan AUC. Nah, AUC totalnya diketahui. Dosisnya 100 mg dibagi dengan AUC-nya 25 mg per jam liter ya. Maka dihasilkan clearance-nya adalah selama 4 liter per jam. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dengan menggunakan konstanta eliminasi ya, kita bisa mengetahui berdasarkan nilai si clearance dan volume distribusi. Ya, ini kita untuk mengetahui nilai konstantanya ini, maka nilai dari si clearance dibagi dengan volume distribusi, maka diperoleh konstanta eliminasinya adalah 0,2 jam. Nah, kemudian bisa kita hitung dari waktu parunya, ya kan? Nah, 0,69 dibagi dengan konstanta eliminasi, maka waktu paruh dari obat tersebut adalah selama 3,46 jam atau kita bulatkan selama 3,5 jam. Itu dosisnya sudah setengah ya. Jadi selama 3,5 jam itu dosisnya itu udah berkurang setengahnya. Oke. Nah, kesimpulannya ya, jadi setiap 3,5 jam konsentrasi itu akan berkurang separuhnya. Kenapa? Karena waktu paruhnya itu 3,5 jam. Ini kita genapkan ya teman-teman ya. Kita genapkan menjadi 3,5 jam. Nah, kemudian obat ini ya, kalau kita lihat dari volume distribusinya, ini dia terdistribusi cukup luas. Ya, tadi masih ingat ya. Volume distribusi 20 liter itu terdistribusi ke jaringan lebih luas. Nah, kemudian dibersihkan dengan kecepatan sedang di mana clearance-nya adalah sekitar 4 liter per jam. Sampai sini bisa ya dipahami ya untuk perhitungannya ya. Oke. Nah, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terkait perhitungannya ini, coba kalian ambil kertas ya. Kita akan lakukan kuis. Ya. Kita akan melakukan kuis. Sudah semua kita mau melakukan kuisnya. Ada 1, kemudian ada 2. Coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Ini kuisnya saya kasih waktu masing-masing soal saya kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya. Oke, waktunya sudah habis 10 menit ya. Nih masing-masing dari belakang ke depan operkan jawabannya. Dari jawabannya saya mau coba ambil 2 orang ya untuk menuliskan kembali jawabannya apakah sesuai atau tidak. Yang pertama boleh Mbak Eva, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Sampai di kesimpulan akhir ya, dimana dengan kita bisa mengetahui apa itu asma, kemudian bagaimana cara menghitung dari parameter farmakokinetika, kita bisa menganalisis hampir semua aspek kuantitatif nasib obat di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa mengetahui berapa lama kerjanya obat itu, berapa yang dibersihkan, ya kan, waktu paruhnya berapa. Nah, kemudian farmakokinetika ini merupakan alat praktis ya. Jadi merupakan jadi alat untuk bisa menyesuaikan dosis. Apakah itu dosisnya perlu ditambahkan atau dikurangkan gitu kan. Nah, kemudian bisa memprediksi interaksi dan menilai profil keamanan obat secara individual. Ya, sampai di sini apakah ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman atau ada yang mau ditanyakan?
Oke, saya rasa kalian semua sudah paham ya terkait materi kita pada hari ini. Maka saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.